Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Sejak kemarin sore, bahkan sampai pagi ini, saya mendapat banyak sekali pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ini tentang perkembangan politik mutakhir menyusul dibocorkannya siapa yang akan digandeng bakal calon presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Sebagaimana yang disampaikan atau dibocorkan oleh Partai Demokrat. Bukan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, seperti yang selama ini kita coba pahami ya. Tetapi ternyata itu adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Informasi dari Partai Demokrat itu dipastikan akurat, karena masih banyak bertanya-tanya apa betul seperti itu ya. Kendati memang benar sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Anies maupun timnya. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang dianggap menjadi aktor intelektual di balik kehebohan ini, itu ketika ditanya wartawan dia masih mencoba mengeles. Bahkan dia kemudian malah mempertanyakan benarkah akan ada deklarasi, karena menurut dia belum mendengar dan menurut soal ini, dan kata dia duet Anies Caimin ini belum pasti. Anies sebagaimana kita saksikan kemarin kan dia berkunjung ke kota Jombang, Jawa Timur, dan dia mengunjungi sejumlah pesantren milik Nahdlatul Ulama, dan secara khusus juga berziarah ke makam Kiai Bisri Samsuri dan Kiai Muhammad Iskandar, ini kakek dan ayah dari Caimin. Nah, dia juga sowan ke rumah ibunda dari Muhaimin Iskandar. Safari Anies di sejumlah pesantren di kota Jombang, Jawa Timur ini tidak bisa diartikan lain semacam sebagai semacam soft launching deklarasi Anies Caimin ini. Jadi tinggal masalah waktu saja. Demokrat seperti dikatakan oleh Sekretaris Jenderal DPP-nya, yakni Tengku Rifki Harsha, mengaku mereka telah diberitahu oleh juru bicara Anies Baswedan, yakni Sudirman, tentang keputusan Anies memilih Caimin sebagai calon wakil presidennya. Hal itu, kata Tengku Rifki Harsha, juga sudah dikonfirmasi kepada Anies Baswedan, dan Anies juga sudah memberikan jawaban dan kepastian soal itu. Jadi kendati Surya Paloh tetap ngeles, ya sudah pasti Anies akan berpasangan dengan Caimin dan AHY ditinggalkan. Reaksi Demokrat itu ditunjukkan dengan menurunkan baliho bergambar wajah Anies SBY secara serentak di seluruh Indonesia. 1, 2, 3. Kami tidak pernah keluar. Mereka yang pergi. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekarang jam 18.50, sesuai dengan instruksi dari DPP, kami menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan. Sekali lagi, DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur sesuai dengan press release yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan sejak saat ini. Demikian informasi ini kami sampaikan kepada seluruh warga Cianjur khususnya, bahwa sudah ada hal yang tidak diduga-duga, bahwa Pak Anies Baswedan ternyata mengkhianati Partai Demokrat dan Mas AHY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan. Lipat. Dan seluruh baliho yang bergambar Anies, pada kesempatan pertama kami menginstruksikan juga kepada seluruh kader Partai Demokrat Kabupaten Cianjur untuk menurunkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita amati di media sosial dan grup-grup pendukung Anies Baswedan, reaksinya itu cukup beragam. Sebagian besar, bahkan mayoritas menurut saya, itu sangat terkejut. Karena mereka ini kendati bukan pendukung AHY, namun sudah sampai semacam tahap penerimaan bahwa Anies itu ya mau tidak mau akan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono.
Dan buat mereka ini bukan karena mereka sepakat dengan figur Agus Harimurti Yudhoyono, tetapi Agus Harimurti ini adalah pilihan terbaik yang ada. Yang penting Anies itu maju sebagai calon presidennya dan siapapun cawapresnya itu tidak penting. Jadi para pendukung Anies itu kemarin sebenarnya sudah sampai tahapan itu ya. Bahkan kemudian mereka sudah mulai menjustifikasi apa saja yang jadi dasar kebaikan ketika Anies berpasangan dengan AHY gitu ya. Tapi ketika akhirnya muncul nama Caimin, nah ini yang saya kira kemudian menjadi masalah. Ada beberapa penjelasan saya kira mengapa itu terjadi. Pertama, jelas banyak sekali yang tidak pernah membayangkan Caimin itu bakal menyeberang ke kubu oposisi. Hal itu tampaknya tidak pernah muncul dalam spekulasi yang paling liar sekalipun ya. Karena Caimin ini adalah pendukung Presiden Jokowi selama 2 periode. Dan dia itu juga tersandra kasus. Kita tahu ya, masalah kasus ini, masalah sandra kasus ini menjadi senjata andalan rezim ini, sehingga membuat para pimpinan parpol, ketua-ketua umum partai khususnya itu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi orang seperti Caimin itu ya selama ini terkesan tidak ada pilihan lain selain duduk manis dan mengikuti apapun keinginan dari Presiden Jokowi. Caimin sejak awal sudah mendeklarasikan diri mendukung Prabowo dan PKB itu berkoalisi dengan Gerindra. Itu sudah setahun yang lalu, bulan Agustus tahun 2022 ya deklarasinya. Dan kedua partai ini adalah pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Memang kalau Prabowo masuknya belakangan ya, baru pada periode yang 2019-2024 ini. Hanya saja ini ya kita lihat bahwa dalam perjalanan waktu, Caimin dan PKB itu tampak sekali tidak happy berada dalam koalisi bersama dengan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Harapan mereka agar Caimin digandeng sebagai calon wakil presiden dari Prabowo itu tidak kunjung muncul juga. Kendati sampai bahkan dikerahkan ini para ulamanya, alim ulamanya. PKB ini kan pernah membuat istimewa ulama. Istimewa ulama PKB itu yang memberi semacam tenggat waktu atau deadline agar sebelum Ramadan tahun lalu itu Caimin itu harus sudah ada kepastian apakah jadi calon wakil presiden atau tidak ya. Maksudnya calon wakil presiden dari Prabowo. Dan beberapa kali itu juga ada semacam ultimatum yang disampaikan oleh para petinggi PKB. Tapi pada waktu itu ya dianggap ini ya sekedar gangguan-gangguan kecil sajalah gitu ya, semacam ngambek saja gitu. Dan ketika kemudian eskalasinya makin meningkat kan Pak Prabowo kemudian memberi semacam permen lah kepada Caimin bahwa nanti yang akan menentukan siapa yang menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo itu adalah Caimin begitu. Tapi kan ini hanya soal menentukan siapa calon wakil presidennya, padahal yang diinginkan oleh Caimin itu adalah dia yang menjadi calon wakil presidennya. Dan harapan Caimin itu semakin menjauh ketika akhirnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional bergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Namanya masih seperti itu ya. Dengan begitu peluang Caimin menjadi calon wakil presiden itu makin menjauh. Dia sekarang harus bersaing dengan Menteri Negara BUMN Erick Thohir yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, kemudian Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, dan belakangan ini yang saya kira paling berat itu adalah masuknya Gibran, putra Presiden Jokowi, itu dalam bursa calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan kelihatannya peluang Gibran itu semakin besar bersamaan dengan proses gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Keberadaan PKB di koalisi ini ya kelihatan sekali tidak diperhitungkan. Dan puncaknya sekaligus saya kira ini momentum bagi Caimin untuk check out dari koalisinya Prabowo itu ketika Senin lalu dalam peringatan hari ulang tahun ke-25 Partai Amanat Nasional, Prabowo itu mengubah nama koalisi dari sebelumnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Dan kata Prabowo dengan mengadopsi nama yang mirip dengan kabinet dari Presiden Jokowi Ma'ruf ini, Prabowo ingin menegaskan bahwa koalisi ini adalah koalisi partai-partai pemerintah pendukung Jokowi yang akan meneruskan semua program pemerintahan Jokowi. Nah, pada waktu itu Caimin mengaku dia tidak diberitahu tentang perubahan itu. Dia terkejut mendengar
ada perubahan itu. Namun seperti dijelaskan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, ide perubahan nama itu datangnya dari Prabowo dan kemudian disampaikan kepada para ketua umum parpol koalisi menjelang acara hari ulang tahun depan. Pada waktu itu yang hadir kalau partai koalisi pendukung itu yang dari parlemen ada Golkar, ada PAN, sementara non parlemen itu ada PBB, yakni Yusril Iza Mahendra, dan semuanya itu baik Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto maupun Yusril Iza Mahendra semuanya setuju. Sementara Caimin pada waktu itu terlambat hadir. Jadi dia tidak diberitahu apapun ceritanya, kan kemudian akhirnya seperti kita ketahui sama-sama Prabowo mengumumkan itu dan Caimin ketika itu ditanya oleh wartawan dia menyatakan dia tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju. Dan karena dia harus melaporkan lebih dulu ke partainya soal perubahan nama koalisi itu. Rupanya kekecewaan Caimin ini sudah mencapai puncaknya dan itu ditangkap oleh Surya Paloh sebagai sebuah terobosan kebuntuan negosiasi siapa yang akan jadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan, sekaligus langkah antisipasi bila kemudian Demokrat tetap menolak karena bukan AHY yang jadi calon wakil presidennya. Sejak awal kendati sepakat menyerahkan sepenuhnya siapa calon wakil presidennya itu kepada Anies Baswedan, tetapi kan kelihatan sekali kalau Partai Demokrat itu memang menjadikan menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden itu sebagai target utamanya, sebagai harga matinya begitu ya. Tetapi kita juga tahu sejak awal Nasdem itu menolak pencawapresan AHY dan Nasdem pada waktu itu kelihatannya lebih cenderung mencari calon wakil presiden itu dari kalangan Nahdien, dari kalangan NU. Alasan yang dikemukakan saya kira cukup masuk akal juga karena Anies ini dia cukup kuat di kalangan muslim perkotaan, muslim modern dan sebagainya, tetapi dia lemah di basis NU gitu ya, terutama di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Kalau untuk Jawa Barat saya kira Anies cukup kuat dan dia bisa bersaing dengan Prabowo di situ. Tapi untuk suara di Jawa Timur apalagi Jawa Tengah itu suara Anies sangat lemah. Karena itu sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Nasdem ini cukup masuk akal. Makanya kemudian muncul nama-nama seperti Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bahkan kemudian Yeni Wahid. Ini yang jadi target utama dari Nasdem. Tapi di luar itu mereka juga mencari figur-figur lain yang diharapkan dapat menambal kelemahan elektabilitas Anies. Sebab kalau dari survei-survei internal yang mereka lakukan, ini kabarnya suara atau daftar calon pemilihnya dari atau pendukung Anies dan AHY ini sebenarnya saling beririsan. Jadi kehadiran AHY itu tidak terlalu mendongkrak elektabilitas Anies. Padahal elektabilitas Anies itu sekarang masih tertinggal lawan Ganjar dan Prabowo Subianto. Namun sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Anies, yakni Sudirman Said, semua tokoh yang diajak bicara, maksudnya rembukan untuk menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan itu takut kepada Pak Lurah. Ya, ini maksudnya Pak Jokowi. Saya kira ini berkaitan dengan sikap Jokowi yang sejak awal tidak menghendaki Anies maju Pilpres. Jadi kalau tiba-tiba ada yang mau jadi calon wakil presidennya Anies, ya dia pasti akan jadi musuhnya Pak Jokowi juga. Dan hal itu seperti dikatakan Nasdem, misalnya disampaikan oleh Khofifah yang secara halus menolak pencawapresan, ditawari sebagai cawapres dari Anies, dan alasannya pada waktu itu menurut nasihat kiainya dia diminta untuk konsentrasi untuk maju lagi menjadi gubernur Jawa Timur periode yang kedua. Karena itu kemudian Anies itu sampai pada satu pemikiran bahwa ya ini akan sulit dia untuk mencari calon wakil presiden karena ada, kata dia, kriteria yang kemudian disebutkan belakangan itu. Selain kan dia menyebutkan ada 5 kriteria sebelumnya sebagai calon wakil presidennya, antara lain itu yang pernah dikemukakan dia itu yang bisa menjaga soliditas koalisi, bisa membantu dia mengelola pemerintahan dan soal elektabilitas. Tapi ada syarat tambahan yang disebutnya sebagai kriteria nomor 0. Apa kriteria nomor 0 itu? Ya ini tidak bermasalah dan berani. Nah, mengacu pada kriteria baru itu, figur cawapres ya akhirnya mengerucut kepada Agus Harimurti Yudhoyono. Dia adalah pilihan yang terbaik dari pilihan-pilihan yang terbatas. Ini Anies memang tidak punya kemewahan untuk memilih siapa saja yang menjadi calon wakil presidennya. Karena itu tadi banyak yang tidak berani, takut menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan.
Nah, sebagai figur AHY ini ya bersih karena dia memang belum pernah menjabat apapun dalam pemerintahan. Artinya ya dia tidak pernah terlibat korupsi. Kemudian kalau kita ngomong bersih itu tidak bermasalah, itu sekarang kaitannya dengan bersih karena banyak sekali sekarang ketua umum partai itu yang tidak bisa melakukan manuver politik dengan enak karena mereka tersandung kasus korupsi. Dan kemudian yang syarat berikutnya, syarat nomor 0 itu adalah yang penting dia berani. Kalau soal ini saya kira AHY sudah teruji lah ya, karena dukungan dia kepada Anies Baswedan ini macam-macam saja yang ujian yang dialami oleh Partai Demokrat, dan salah satunya yang paling berat itu adalah ketika partai ini akan dibegal oleh Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, dan semua itu kemudian bisa diatasi oleh AHY dan timnya, dan juga godaan-godaan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan itu juga ditolak. Misalnya ketika Airlangga Hartarto menemui SBY dan AHY, dan berikutnya kemudian juga Caimin itu menemui SBY dan AHY, memang seperti Caimin akui dia memang ditugaskan untuk menggoda agar AHY itu keluar dari koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nah, tapi kemudian pada waktu itu kan AHY tetap menolak, dan dari situ kemudian Caimin menyimpulkan bahwa ya memang iman dari AHY itu sangat kuat. Jadi dalam soal begini, soal keberanian dan soal loyalitas terhadap Anies, ya AHY sudah teruji. Karena itu seperti dikatakan oleh Tengku Rifki Harsha, Sekjen Partai Demokrat, Anies itu akhirnya menyodorkan nama AHY kepada ketiga petinggi parpol, yakni Surya Paloh, SBY, dan juga Ketua Majelis Suro Partai Partai Keadilan Sejahtera, Salim Segaf Al-Jufri. Dan secara khusus juga Anies itu telah meminta kesediaan AHY untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi dia. Bahkan kalau saya baca di keterangan persnya Tengku Harsha itu, bahkan itu ada permintaan secara tertulis. Kapan momennya itu? Nah, kalau menurut Tengku Rifki Harsha itu terjadi pada tanggal 14 Juni. Dan sejak itulah kita kemudian kan melihat baliho-baliho dari wajah Anies dan AHY itu dipasang oleh kader Partai Demokrat di berbagai penjuru ya di tanah air itu, dan itu karena itu merupakan instruksi resmi dari DPP Partai Demokrat karena sudah ada permintaan dari Anies untuk menjadikan AHY sebagai calon pendampingnya. Namun rupanya pilihan Anies terhadap AHY itu tetap tidak disetujui oleh Nasdem dan Surya Paloh, dan Demokrat seperti kita ketahui kan selalu mendesak Anies Baswedan untuk segera mendeklarasikannya. Namun kelihatannya Anies itu tetap mentok ya, tidak, karena belum disetujui oleh Nasdem gitu ya. Kendati Anies diberi kewenangan untuk memilih sendiri, tapi rupanya itu syarat tadi ya, syarat disetujui para petinggi partai juga tetap menjadi syarat utama. Dan di sini saya kira kelemahannya Anies karena memang Anies tidak punya partai politik, dan tentu saja dia harus betul-betul memperhatikan apa yang dimaui oleh Surya Paloh, karena ya Surya Paloh ini adalah partai yang pertama kali, Nasdem maksud saya, adalah partai yang pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kendati kalau kita runut-runut sebenarnya sebelum Nasdem itu mendeklarasikan Anies kan sebenarnya Pak SBY juga sudah pasang badan duluan ketika waktu itu kita ingat ya, pada tahun 2022 ketika Pak SBY menyatakan ada indikasi bahwa pemilu akan curang, karena itu dia turun gunung, dan itu sebenarnya maksudnya adalah Anies Baswedan yang akan disingkirkan oleh Jokowi dari pencapresan gitu, dan itu yang disebut oleh SBY curang. Jadi sebenarnya ya Demokrat maupun Nasdem ini punya saham masing-masing yang juga cukup besar terhadap Anies Baswedan. Nah, karena itu ketika akhirnya Nasdem tetap menolak, kan kita kemudian dengar ribut-ribut, muncul cuitan dari Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief soal ada partai yang berkhianat, meskipun dia tidak menyebut namanya, tapi orang semua tahu yang dimaksud adalah Partai Nasdem, dan ini bikin heboh dan bikin panas hubungan kedua partai. Kepada media, Surya Paloh tetap membantah bahwa dia menolak Agus Harimurti Yudhoyono. Namun dia tampaknya tetap mengulur waktu dan menunggu kesempatan. Sebab dengan presidensial threshold 20%, ini tidak mungkin Surya Paloh itu frontal menolak AHY, sementara dia belum dapat partai pengganti, karena ini dampaknya ya koalisi itu akan bubar.
Kenapa? Karena saat ini kan dengan syarat presidensial threshold 20% itu seorang calon presiden itu harus diusung setidaknya oleh satu fraksi atau gabungan fraksi yang memiliki suara minimal 115 kursi di parlemen. Ini dari total 575 kursi di DPR itu kalau 20%-nya adalah 115. Sementara gabungan antara Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat itu nggak bisa salah satunya hilang karena Nasdem memiliki sekitar ya sekarang ini Nasdem 59 kursi, Demokrat 54 kursi dan kemudian PKS 50 kursi. Jadi kalau hanya Nasdem dengan PKS itu tidak cukup ya 115 kursi. Begitu juga kalau hanya Demokrat dengan PKS jadi tidak cukup. Karena itu kalau kemudian katakanlah Surya Paloh menolak secara frontal AHY, pilihannya siapa gitu kalau tidak ada partai lain. Karena itu koalisi tentu bisa bubar dan Surya Paloh akan menjadi orang yang paling disalahkan kalau Anies Baswedan tidak jadi maju karena tidak mendapat tiket. Namun ketika SP itu mendapat komitmen dari Caimin, dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Caimin ini saya kira merupakan solusi dari kebuntuan koalisi bagi Surya Paloh ya. Sekaligus pintu masuk ke kalangan Nahdliyin yang selama ini juga jadi target dari Partai Nasdem. Dari sisi persyaratan presidensial threshold, jumlah kursi Nasdem 59 dan PKB 58 kursi itu sudah memenuhi presidensial threshold karena total suaranya 117 kursi. Jadi 2 kursi lebih tinggi dibandingkan syarat minimal. Kalau kemudian Demokrat cabut, bahkan katakanlah misalnya PKS pun cabut dari koalisi, kursinya tetap cukup dan tiket Anies untuk maju ke Pilpres 2024 itu tetap aman. Jalan keluar yang diberikan Surya inilah yang membuat Anies kemudian tidak punya pilihan lain selain menerima solusi dari Surya Paloh kendati harus dianggap mengkhianati AHY dan Demokrat. Kan jadi memang repot kan kalau dia menolak keinginan Surya Paloh dan kemudian Nasdem cabut ya berarti batalah tiket pencapresannya karena PKS dan Demokrat tidak cukup. Tapi ketika dia menerima tawaran dari Surya Paloh yang kemudian dia memberikan jaminan bahwa PKB akan mendukung pencapresannya, ya mau nggak mau ini pilihannya buat Anies, ya, pilihan pragmatis dia harus memilih tawaran yang disampaikan oleh Surya Paloh. Nah masalahnya bagi pendukung Anies ya, kendati mereka seperti saya sebutkan sebelumnya tidak terlalu sreg dengan AHY, tapi mengapa kok pilihannya Caimin itu loh ya. Ada beberapa alasan ya. Kan pertama soal figur Caimin ini yang yang dianggap tidak memenuhi kriteria nomor 0. Dia bukan figur yang tidak punya masalah yang diharapkan tidak jadi batu sandungan. Ini kasus kardus durian di KPK itu kan sampai sekarang masih menggantung ya. Yang kedua, dia juga bukan figur pemberani menentang rezim karena dia merupakan bagian dari rezim. Dia bukan elemen perubahan yang menjadi agenda dari Anies Baswedan. Yang ketiga, nah ini masih ada kaitannya dengan poin kedua tadi, bagian dari rezim. Apakah ini bukan bagian dari permainan Jokowi dengan menempatkan orangnya di kubu Anies? Ini permainan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Jadi ini merupakan akuisisi politik Jokowi terhadap Anies Baswedan melalui Surya Paloh plus Caimin. Dengan masuknya PKB, sesungguhnya elemen partai pendukung pemerintah itu menjadi dominan. Karena Nasdem sampai sekarang juga tetap bersikukuh menjadi pendukung dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Tapi katanya itu ya memang komitmennya sampai akhir periode. Dengan latar belakang semacam itu wajar kalau saat ini pendukung Anies Baswedan itu menjadi terbelah. Pertama, ada pendukung yang ideologis tapi dia bersifat pragmatis. Mereka ini menganggap nggak penting siapa calon wakil presidennya, yang penting Anies dapat tiketnya, maju dan nantinya setelah menjadi presiden baru bisa mewujudkan agenda perubahan. Kelompok ini justru melihat posisi Caimin sebagai calon wakil presiden akan menguntungkan Anies karena bisa masuk ke kantong-kantong Nahdlatul Ulama, kantong-kantong kaum Nahdliyin yang selama ini sulit ditembus Anies khususnya di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Kedua, pendukung ideologis ini yang berpegang teguh pada value perubahan dan juga ini adalah kelompok-kelompok yang pokoknya anti Jokowi ya. Jadi Anies itu harus memutus penuhnya mata rantai dengan rezim Jokowi. Kelompok ini sudah ada yang langsung memutuskan tidak akan lagi mendukung Anies. Namun ada juga yang sementara mengambil jeda, menarik nafas dulu sambil memikirkan ulang dukungannya kepada Anies.
Nah, sekarang ini saya kira tinggal bagaimana kalkulasinya. Pertama, Anies dipastikan akan kehilangan pemilih dari segmen pendukung Agus Harimurti Yudhoyono. Apalagi kalau kemudian Demokrat akhirnya memutuskan cabut dari koalisi. Kalau toh misalnya Demokrat tidak cabut dari koalisi pun mereka mungkin sudah terluka ya dengan sikap Anies yang dianggap mengkhianati AHY ini. Yang kedua, Anies ini dapat tambahan suara dari kantong NU. Jadi kalau dia kehilangan suara AHY, tapi dia dapat tambahan suara dari kantong NU, khususnya PKB ya. Dan PKB ini saya kira relatif lebih solid dibandingkan suara dari pemilih Partai Demokrat yang mendukung Anies Baswedan. Karena ya saya kira kalau PKB ini konsep ketaatan kepada para alim ulama, ketaatan pada para pemimpin itu sangat tinggi. Ya, kendati begitu tentu tidak bisa mengklaim bahwa Caimin itu akan membawa gerbong NU sepenuhnya pada Anies Baswedan, karena kita tahu bahwa hubungan antara Caimin dengan struktur PBNU itu ya tidak cocok begitu ya. Tetapi yang diuntungkan adalah PBNU ini dengan Jawa Timur, dengan NU pengurus wilayah Jawa Timur juga tidak cocok. Pengurus wilayah Jawa Timur itu lebih cenderung ke Caimin. Jadi dia dipastikan suara terbesar dari pemilih NU masih tetap kepada Caimin, dalam hal ini artinya juga kepada Anies. Belum lagi kalau kita bicara Gus Durian ya, seperti yang disampaikan oleh Yeni ketika muncul suara-suara bahwa Caimin akan digandeng oleh Prabowo sebagai calon wakil presidennya. Pada waktu itu Yeni memastikan bahwa suara Gus Durian itu tidak akan mendukung Prabowo Subianto, dan saya kira hal ini juga berlaku terhadap Anies Baswedan ketika dia menggandeng Caimin. Jadi saya kira sekarang tinggal dikalkulasi saja. Yang jelas dengan bergabungnya Caimin dan PKB, Anies itu dipastikan akan maju karena tiketnya sudah utuh, bahkan bertambah ya. Karena kan ini PKS itu sudah memberikan pernyataan bahwa mereka memutuskan bertahan di koalisi gitu. Sementara Demokrat ini sekarang sedang marah-marah. Kita tidak tahu apakah kemudian akhirnya mereka check out juga atau akhirnya tidak punya pilihan lain, tetap bertahan bersama koalisi perubahan. Tinggal ini masalahnya saya kira pada Pak Jokowi, apakah dia akan membiarkan Caimin bersama Anies atau dia tetap cawe-cawe dan memainkan kartu lama Caimin sehingga pencawapresannya juga batal. Tetapi kalau kita lihat kemarin ya, ketika rame-rame muncul info bahwa Caimin itu akan berpasangan dengan Anies Baswedan, kita kan mendapat informasi bahwa Surya Paloh itu kemudian menemui Joko Widodo dan Presiden Joko Widodo, dan katanya itu ya sebagai basa-basi, sebagai sopan santun dia memberitahu bahwa Anies Baswedan itu akan berpasangan dengan Caimin. Tapi saya kira ini juga sekaligus semacam pesan atau semacam ya kesepemahaman bahwa Pak Jokowi tidak akan mengganggu Caimin. Itu kira-kira begitu ya, walaupun sampai sekarang seperti saya sebut sebelumnya tadi bahwa Surya Paloh mengaku bahwa dia belum tahu, dia hanya ya mendengar sambil lalu saja bahwa akan ada deklarasi pencawapresan Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Jadi kalau sekarang ini kita lihat jujur saja ini situasi politik ya saat ini membuat kacau balau, dan yang seperti kami di FNN soroti ini kan berpangkal pada presidensial threshold 20% dan kemudian keinginan Jokowi untuk tetap cawe-cawe. Karena itu kemudian presidensial threshold 20% ini jadi instrumen politiknya. Jadi sekarang makin jelas ya mengapa kita harus mengenolkan presidensial threshold itu ya, dari 20% jadi 0%. Salam 0%, saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.